Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin bercerita ataupun beropini perihal bantuan subsidi upah. Seperti sahabat pekerja ketahui bahwa untuk penyaluran bantuan subsidi upah termin kedua ataupun gelombang kedua itu berbeda dengan penyaluran pada termin pertama. Nah, perbedaannya itu adalah bahwa untuk penyaluran BSU termin kedua ini haruslah terlebih dahulu dilakukan pemadanan data ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sesuai dengan yang dinyatakan Ibu Ida Fauziah bahwa apabila terbukti penghasilannya di atas 5 juta dan sudah wajib pajak, maka untuk termin kedua ini BSU-nya tidak akan dicairkan. Pasti banyak dari sahabat pekerja yang bertanya-tanya ataupun yang merasa was-was apabila terbukti dari hasil pemadanan oleh Direktorat Jenderal Pajak penghasilannya sudah terkena pajak ataupun wajib pajak, maka idealnya tidak akan disalurkan BSU termin kedua ini. Oke. Sekali lagi nggak ada salahnya saya coba tampilkan cuplikan Ibu Ida Fauziah yang menyatakan bahwa yang wajib pajak dan gajinya di atas 5 juta sudah tidak akan menerima BSU termin kedua. Berikut adalah cuplikannya. Tahap kedua ini yang berbeda karena tahap kedua ini kami harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus mempadankan data penerima program ini dengan wajib pajak. Kenapa? Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah 5 juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima. Alhamdulillah kemarin sudah selesai pemadanan datanya dan sekarang prosesnya data itu sudah diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah datanya clear and clean, kami akan meneruskan ke proses selanjutnya dan akan ditransfer ke para pekerja. Oke sahabat pekerja, jadi sudah jelas ya bahwa gaji di atas 5 juta dan sudah wajib pajak, maka bantuan subsidi upah termin kedua tidak akan disalurkan. Oke, kalau kita bicara dengan wajib pajak, pengertian wajib pajak itu sendiri yaitu kalau saya lihat di website Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi perlu diketahui ya bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak. Nah, dalam hal kaitannya dengan pekerja, apabila penghasilan sebulan sudah di atas PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Kalau kita lihat untuk besaran PTKP tahun 2020 yaitu untuk tenaga kerja tidak kawin atau TK0 itu sebesar 54 juta setahun. Kalau disebulankan yaitu 4.500.000. Apabila penghasilan dalam sebulan di bawah 4.500.000, sahabat pekerja belum terkena pajak, dan saya yakin untuk BSU termin kedua pasti akan dicairkan. Nah, tiap-tiap peserta ataupun tiap-tiap pekerja yang mempunyai tanggungan PTKP-nya berbeda-beda. Untuk TK0 tadi ya 54 juta per tahun. Untuk TK1 yaitu tidak kawin punya tanggungan 1 itu 58.500.000 per tahun dan seterusnya. Dan untuk yang kawin tetapi tidak mempunyai tanggungan itu sebesar 58.500.000 per tahun. Tinggal dibagi 12 bulan saja berapa untuk per bulannya. Itu sudah ketahuan. Dan seterusnya, baik itu kawin, status kawin dan tanggungan 1 itu 63 juta per tahun. Tinggal dibagi 12 bulan saja ketemu penghasilan PTKP
dalam sebulannya itu berapa. Apabila masih di bawah PTKP, menurut saya, opini saya itu aman karena belum terutang pajak. Dan apabila sudah di atas PTKP dan sudah ada pajak yang harus dibayar dan disetor serta dilaporkan, itu yang harus diwaspadai karena idealnya sudah wajib pajak dan tidak akan bisa menerima bantuan subsidi upah ini. Oke sahabat pekerja, jadi sudah cukup jelas ya tentang wajib pajak. Nah, bisa dipastikan apabila sudah dilakukan pemadanan data ke Direktorat Jenderal Pajak, saya yakin banyak di termin kedua ini banyak yang tidak bisa disalurkan. Kenapa? Karena mungkin akan terlihat ataupun terdetek ya gajinya itu mungkin sudah di atas PTKP ataupun di atas 5 juta. Nah, jadi buat sahabat pekerja yang merasa termin pertama sudah dapat dan termin kedua dinyatakan tidak dapat, maka untuk yang termin pertama itu wajib dikembalikan ke kas negara sesuai dengan ketentuan pada Permenaker nomor 14 tahun 2020. Pada ayat 2 itu tertuang, dalam hal penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dan telah menerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah, penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah wajib mengembalikan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah yang telah diterima ke rekening kas negara. Nah, jadi buat sahabat pekerja, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan ini bisa menambah pemahamannya ataupun bisa menambah wawasan sahabat pekerja mengenai wajib pajak. Oke sahabat pekerja, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.